Ya, buat Anda yang baru bergabung, di sini kita sedang membicarakan tentang pendidikan spiritual kepada anak. Gak gampang loh mendidik anak, apalagi anak-anak zaman sekarang. Ya, betul ya. Ini ada teman-teman hijabers nih, ada yang sudah berkeluarga belum? Belum, ibu-ibu ya mungkin ada yang punya masalah dalam mengedukasi anak. Ibu mungkin ada nggak begini pengalaman? Saya pernah ada teman saya cerita nih, Pak Ustadz Abu Sangkan, Bunda ya. Dia bilang anak-anak zaman sekarang luar biasa. Kalau dulu kita pada saat orang tua kita marah, jangankan marah, baru lihat matanya melotot aja, aduh udah deh nggak berani. Nah, anak-anak zaman sekarang kita kasih alasan sesuatu, nanya melulu, kenapa? Kok begitu? Kenapa bisa begitu? Kok iya? Nah akhirnya kita punya perasaan, mama dulu nggak kayak gitu deh, papa nggak kayak dulu, kamu kalau udah dibilangin udah diam aja. Nah marah, akhirnya anak-anak itu muted, menutup dirinya. Bahkan begitu ngomong, begitu diomongin lagi, begitu terus, over and over kejadiannya. Sampai orang tua ngerasa anak-anak zaman sekarang pada ngelawan semuanya. Apakah benar ini semua fenomena aja atau memang salah orang tua dalam mengedukasi anak? Mungkin pertama Ustadz Abu Sangkan bisa menjelaskan dulu tentang hal ini. Baru habis itu ke Ibu. Iya. Yang pertama tadi kita bicarakan pendidikan spiritual terhadap anak. Yang perlu kita pahami adalah mengenai spiritualitas. Selama ini kalimat spiritualitas masih dibatasi kepada ilmu pengetahuan spiritual. Sehingga orang bangga kalau anaknya sudah hafal sekian juz, sudah hafal malaikatnya jumlahnya ada berapa, itu kan? Sudah mengerti makna-makna tauhid artinya apa, bagus. Tapi belum dilanjutkan. Betul kan? Padahal di dalam pendidikan spiritual itu adalah pendidikan rohani. Makanya disebut kasih sayang. Kasih sayang itu adalah rohani. Saya masih terkesan sampai sekarang oleh kakek saya. Beliau seorang kiai ya, ustadz, ahli agama. Tidak banyak cakap, saya masih terkesan sampai sekarang ketika saya duduk di pangkuannya. Dalam zaman dulu itu katanya disuwuk. Saya terkesan dengan suwuknya, doanya yang ditiupkan di kepala saya. Suatu sentuhan, saya tidak mengerti itu apakah sebuah doa karena masih kecil, tapi saya merasakan sampai sekarang sentuhannya masih ada. Saya teringat dengan keadaan itu. Juga seorang anak yang disentuh oleh kakeknya sangat terkesan sampai sekarang daripada disentuh oleh bapaknya atau ibunya. Kenapa? Ini sebuah pertanyaan lagi buat PR Bu Eli juga. Beliau pakarnya. Tapi saya melihat dari satu sisi bahwa pendidikan spiritualitas sudah tidak terjadi di sekolah. Karena di sekolah itu pelajaran agama, bukan beragama. Pelajaran ilmu akhlak, bukan berakhlak. Nabi sudah memperingatkan hal ini dalam doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang banyak di otakku ini enggak bermanfaat. Kenapa? Ilmu agamanya ada di otak. Maka wajar nantinya bisa berkorupsi walaupun dia ahli agama. Sehingga Quran pun dikorupsi juga itu. Mengerikan. Ini sudah menjadi satu pendidikan. Pendidikan kita lebih banyak kepada pendidikan televisi yang kita lihat, kita dengar, atau radio dan seterusnya, komunikasi atau informasi. Pendidikan rohani yang selama ini tidak mempan atau yang dimaksud spiritualitas dalam pendidikan tadi di sekolah, itu baru batas pengetahuan yang kita baca, yang kemudian kita hafalkan, yang kemudian tidak sampai menjadi sebuah perilaku. Sentuhan-sentuhan tidak terasa ketika kita dalam sholat dan ketika kita melakukan satu spiritualitas. Nah, kemudian yuladu alal fitrah. Kita dilahirkan dalam kondisi fitrah yang seharusnya bersih. Orang yang bersih, pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan uluhiyah, pendidikan rohani. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Seorang anak harusnya lebih cepat diisi informasi, terutama informasi tentang pengetahuan rohani, tentang pendidikan agama. Apa saja pendidikan agama itu? Rasa cinta, rasa bahagia. Berarti sangat bahaya seseorang yang ibunya gelisah, orang yang sedang marah, kenapa dilarang menyusui? Karena vibrasi perasaan itu langsung ditangkap oleh anak kita. Dan anak kita akan merasakan kegelisahan dan tidak nyaman. Pendidikan awal adalah pendidikan rohani, pendidikan cinta, pendidikan tenang yang harus disampaikan melalui vibrasi hatinya. Disebut silaturahmi, sambungnya rasa kepada anak yang akan vibrasi pengetahuan. Makanya saya katakan bahwa melalui apa pendidikan yang sebenarnya ketika masih anak-anak? Kesambungkan rasa, kesambungan hati, bukan kesambungan suara. Suara itu bagi anak-anak itu masih seperti trompet. Jangan nakal, jangan begini, jangan begitu. Tapi ketika disentuh, dia tahu perasaan kita. Mamaku sayang, papaku cinta. Bahkan ketika dengan lagu, anak itu bisa merasakan nyaman. Anakku, tidurlah malam ini. Rasa itu ada, ya kan? Peluklah kasih sayang mama papa penuh cinta. Tidurlah oh anakku. Rasa sentuhan itu ternyata merasuk ke ada itu ketika kita ayun-ayun atau kita bacakan salawat itu. Nah, ternyata ada pengaruh. Ternyata ucapan sentuhan dengan lagu, sentuhan dengan bacaan Quran, dengan salawatan, dia merasuk. Yang ditangkap bagi anak adalah kesan. Kesan nyaman. Jadi bukan kalimat, tapi kesan nyaman, kesan enak. Maka disebut rahim, silaturahim. Sambungkan rahim. Sambungkan rasa cinta yang akan ketangkap. Anak kecil pun bisa menangkap perasaan kita loh. Anak kecil pun bisa menangkap rasa marah kita. Vibrasi jiwa kita akan ketangkap oleh jiwa anak itu. Kenapa? Karena fitrah. Ibunya lah, orang tuanya lah, anak ini diarahkan kejiwaannya kemana? Terarah dari jiwanya ini. Coba kita buktikan nanti anak kita sentuh. Kita sentuh, kita peluk. Kemarin anak saya lagi marah sama mamanya. Menetes air matanya. Gara-gara memecahkan atau melakukan satu perbuatan yang mamanya sampai marah. Menetes air matanya. Dia tidak menangis, cuma menetes air matanya. Namanya Kiano. Kemudian saya ambil, saya peluk. Saya pegang, saya ambil air matanya. Lalu kujilat. Dia tertawa. Bagi dia lucu. Tidak perlu kita arahkan lagi, cukup mengatakan papanya lucu. Hanya dia tertawa sehabisnya. Jadi tidak jadi nangis, tidak jadi marah. Itulah sentuhan diantaranya. Saya tidak berkata-kata, bagi dia adalah lucu. Sehingga apa? Dia kejar papanya, dia main sama papanya, bergulat-gulat sama papanya. Sehingga itulah barangkali sambung silaturahmi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah konsep. Satu, dari abawahu, fa'abawahu, dua orang tua. Yang kedua adalah melibatkan Allah. Kita tidak pernah melibatkan Allah di dalam mendidik anak. Kita tidak pernah mengalirkan doa kita kepada anak kita. Apakah ada doa itu yang bisa ditangkap oleh anak kita? Apakah bisa tertangkap? Kita bisa buktikan. Ketika kita sambungkan hati kita kepada Allah, ada muncul rasa tenang. Ketika kita berdoa kepada Allah, ada rasa tenang yang mengalir. Rasa tenang mengalir itu kita alirkan kepada anak kita, baik dari jarak jauh di sini. Karena antara hati dan hati anak itu spaceless and timeless. Tidak ada space. Rasa cinta tidak ada space. Rasa bahagia yang bisa dikirimkan ke sana, ada pesan ke dalam hati anak kita dan akan sampai insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Abu Sangkan.
Nanti Bunda Eli Risman setelah ini akan bicara juga ya mengenai masalah mengedukasi anak ya, khususnya menghadapi anak-anak zaman sekarang nih yang problematikanya beda sama kita-kita dulu waktu masih anak-anak. Iya enggak? Senyum-senyum aja. Jangan kemana-mana ya, tetaplah Dewasa Ramadan.